Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidah Amini Gajah dengan NIM 2300244 dari Departemen Administrasi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang proposal yang saya buat mengenai business plan dengan mengangkat sebuah tema atau inspirasi usaha, yaitu buku Senabung yang merupakan kepanjangan dari Bukit Uang, Snack dan Bunga. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengantar kewirausahaan yang dibimbing oleh Bapak Arif Maulana SEMM. Di sini alasan saya mengambil judul ini atau mengangkat tema ini yaitu berbagi hadiah dengan orang tersayang seperti keluarga, orang tua, kakak adik, teman, kekasih, dan lainnya merupakan hal yang sangat disenangi oleh manusia. Memberikan hadiah merupakan wujud atau bentuk ungkapan perasaan seseorang, baik perasaan bahagia maupun empati atas apa yang dihadapi oleh orang lain, atau atas pencapaian, momen, dan hari spesial orang tersebut. Bentuk hadiah yang akan diberikan seringkali menjadi hal yang paling urgen untuk dipikirkan. Beberapa bentuk hadiah yang paling familiar diberikan adalah seperti bunga, baju, makanan, barang-barang berharga, dan sebagainya. Namun seiring perkembangan zaman, kado-kado atau hadiah seperti ini tampak seperti biasa saja dan sudah ketinggalan zaman. Sehingga orang-orang pun mulai beralih mencari kado atau hadiah yang lebih indah untuk diberikan kepada orang tersayangnya. Oleh karena itu, para pengrajin dan wirausaha dari berbagai kalangan mulai berpikir untuk menghasilkan sebuah ide kreatif dengan menghasilkan sebuah barang yang dapat dijadikan sebagai kado atau hadiah sesuai dengan kebutuhan para konsumen yang di saat sekarang ini. Mengikuti tren yang sedang marak saat ini, beberapa tahun belakangan ini bisnis buket sedang menjadi tren di kalangan pebisnis muda. Pasalnya, buket menjadi salah satu alternatif kado yang paling praktis untuk berbagai acara, mulai dari ulang tahun, wisuda, pernikahan, dan lain-lain. Ditambah lagi dengan penampilan yang menarik dan mewah. Bentukan dan tampilan bisa direquest langsung oleh konsumen kepada penjual untuk menghasilkan buket sesuai keinginannya. Melihat besarnya peluang bisnis buket di zaman sekarang ini, tim saya tertarik untuk mulai bergerak di bidang usaha buket ini. Dengan komunitas buku Senabung, Bukit Uang Snack dan Bukit Bunga Snack dan Uang. Usaha ini menghadirkan berbagai macam bentuk buket, mulai dari bentuk, ukuran, serta isi buket yang dirakit berbeda-beda dan bervariasi. Visi misi saya memilih bisnis ini yaitu yang pertama, membuat usaha Bukit Bunga Snack dan Uang menjadi usaha yang terkenal dan populer untuk dijadikan kado atau hadiah dan menjadi ide peluang usaha yang memberikan pekerjaan kepada kalangan muda serta meningkatkan kreativitas dan inovasi bagi anak-anak zaman muda sekarang, dengan misi yaitu menawarkan produk buket bunga, snack, dan uang yang dibutuhkan dengan penuh kecermatan dan ketelitian, dengan desain yang indah dan menarik, serta dapat direkod sesuai dengan keinginan konsumen, sehingga dapat menghasilkan produk kreativitas yang unik dan menarik, serta menjadi pilihan kado atau hadiah yang paling tepat. Tujuan saya memilih judul ini atau memilih usaha ini yaitu yang pertama, melakukan inovasi pada bahan baku. Yang kedua, memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang sekitar. Yang keempat, meningkatkan kreativitas dan inovasi kalangan muda. Yang kelima, menjadikan perusahaan Bukit Senabung menjadi terkenal dan sukses. Pada tabel berikut ini dapat kita lihat bahwa rancangan dari buket yang saya pilih yaitu seperti ini. Ada terdiri dari buket bunga, buket snack, buket uang, buket boneka, buket foto, dan buket mix. Di sini buket mix ini terdiri dari, bisa sesuai dengan request para konsumen, bisa terdiri dari snack, uang, dan bunga, atau juga boneka, bunga, dan foto. Melihat deskripsinya, yaitu bisnis kami nantinya akan kami promosikan melalui media online langsung dan melalui beberapa reseller di berbagai macam daerah, sehingga dapat memudahkan pelanggan dari daerah lain yang ingin membeli buket kami. Usaha Buku Senabung menyediakan jasa COD bagi konsumen yang memesan lewat online. Buket yang dipesan akan diantarkan langsung ke alamat tujuan.
Selain jenis dan ukuran buket yang bervariasi, harga buket juga sangat bervariasi, tergantung dengan jenis, bahan, dan isinya. Kisaran harga mulai dari 30 ribuan hingga jutaan. Usaha buket sinabung juga menerima orderan khusus konsumen, seperti merequest buket yang berisi foto atau boneka. Pusat bisnis usaha buku sinabung ini terdapat di lokasi yang strategis dan tentunya dapat dijangkau oleh kendaraan umum maupun kendaraan pribadi, sehingga siapa saja yang melewatinya dapat singgah dengan mudah. Konsumen akan ditawarkan dengan berbagai contoh buket bunga, snack, atau uang yang sudah dirakit sebagai gambaran bagi konsumen memilih model atau gaya atau mereka sendiri sesuai keinginannya. Waktu pembuatan satu buket hasil request atau pesanan dikerjakan dalam waktu yang bervariasi sesuai dengan ukuran bahan dan isian yang dipesan. Kisaran pembuatannya sekitar 1 sampai 5 jam per buket. Usaha buku sinabung sudah memiliki sebanyak 10 orang karyawan yang terdiri dari 4 karyawan laki-laki dan 6 karyawan perempuan. Jam kerja toko ini buka setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Lalu di sini kita dapat melihat aspek keuangan yang dihasilkan dari bisnis buket ini, yaitu untuk membuat buket diperlukan beberapa bahan utama dan bahan penunjang lainnya untuk mendukung hasil buket yang menarik dan berkualitas. Di antara beberapa bahan yang digunakan diantaranya adalah seperti isian buket. Isian buket tadi kan ada bervariasi, ada uang, snack, bunga, foto, boneka, dan lainnya sesuai pesanan konsumen. Ada kain spons dengan berbagai variasi warna, ada gunting, solasi, dan lem tembak, pita serut atau pita Jepang menyesuaikan kebutuhan, ada kardus, bahan atau bahan pengganti lainnya, dan lain sebagainya. Di sini aspek keuangannya terdiri dari dua bagian, yaitu ada biaya tetap dan biaya variabel. Di mana biaya tetap ini berupa gunting, lem tembak, pemotongan kertas, kardus, penggaris, dan kita hitungkan uang tak terduga untuk belanja yang lainnya. Dan biaya variabelnya yaitu terdiri dari premium paper, tusuk sate atau tangkai lidi, pita serut atau pita Jepang, refli lem tembak, permata plastik, kertas tisu, lem fox, pita perekat, kain spons, isian buket uang, isian buket bunga, isian buket snack, uang dan uang tak terduganya juga kita perhitungkan. Nah, jadi di sini untuk mengetahui berapa keuntungan yang dapat diperoleh, yaitu yang pertama kita tambahkan dulu biaya tetapnya tadi, yaitu 945. 945 ini dihasilkan dari jumlah harga dari satuan barang tetap tadi atau biaya tetap tadi. Seperti gunting, kita membutuhkan 10 pieces. Seharga satuannya atau harga satu pieces-nya itu adalah 8.000. Maka 8 dikali 10 itu adalah 80.000. Selanjutnya seperti lem tembak, kita membutuhkan 5 pieces lem tembak. Harga satuan lem tembak itu adalah 35.000, maka dikalikan dengan 5 adalah harganya 175.000, begitu seterusnya. Sehingga ketika dijumlahkan hasilnya adalah 945.000. Hal serupa kita lakukan juga di biaya variabel. Seperti premium paper itu satu rimnya 70.000. Tusuk sate itu per packnya 3 pack itu harganya 10.000. Nah, dari semua biaya variabel tadi maka didapatkan biaya yang dibutuhkan yaitu 690.000. Nah, di sini bisa kita lihat rumusnya, yaitu biaya total itu sama dengan biaya tetap ditambahkan biaya variabel. Maka 945 kita tambahkan dengan 690, maka kita dapatkan hasil atau biaya yang dibutuhkan yaitu 1.635.000. Nah, untuk mengetahui keuntungan dari penjualan kita, rumusnya yaitu buket yang terjual kali harga jual. Tadi sudah dijelaskan bahwa harga jual itu mulai dari 30.000 sampai jutaan. Namun kita rata-ratakan saja, kita ambil 70.000 itu rata-rata dari atau rata-rata dari penjualannya. Sehari buket terjual itu biasanya 50 pieces, kurang lebih 50 pieces, maka kita rata-ratakan saja 50 pieces per hari. 50 dikali 70.000 itu dapat hasilnya itu 3.500.000. Biaya operasional lah setelah
didapatkan hasil itu yang 3.500.000, lalu kita perhatikan kembali keuntungan dikurang biaya produksi. Biaya produksi bisa terdiri dari gaji karyawan dan listrik, angkutan dan lain sebagainya. Ini perhitungannya dalam per bulan. Biaya produksinya itu hitungannya dalam per bulan dan keuntungannya itu dalam harian. Tadi sudah didapatkan yaitu 3.500.000 keuntungan atau hasil penjualan. Nah, untuk melihat keuntungannya 3.500.000 tadi kita kurangkan dengan biaya operasional yaitu 2.500.000. Maka hasil yang kita dapatkan per hari itu mencapai 1 juta per hari. Nah, untuk itu analisis kita harus memandang juga analisis pasar atau target sasaran penjualan buket ini. Kami memfokuskan atau menargetkan sasaran penjualan kami kepada acara kampus seperti wisuda, yudisium atau event kampus lainnya, acara ulang tahun atau pernikahan, party planner, individual customer dan acara lainnya. Mungkin seperti acara tamatan anak sekolah atau wisuda tahfiz dan lain sebagainya. Target customer yang menjadi sasaran adalah semua kalangan individu, mulai dari orang tua hingga anak muda dan anak-anak remaja. Karena harga buket yang kami sediakan pun beragam, mulai dari harga tertinggi hingga harga terendah sehingga semua kalangan individu bisa menjangkaunya. Menurut kami, buket yang kami sediakan ini sudah layak untuk dipasarkan. Terlebih lagi usaha buket ini sangat baru, tentunya akan terus mengalami peningkatan sehingga jika dikelola dengan baik, mengembangkan usaha dengan memperbanyak cabang dan menunjang kemajuan bisnis usaha buku nabung ini. Oleh karena itu, dilihat dari aspek dan reputasinya, usaha ini sangat layak untuk dikembangkan dan dilanjutkan karena sangat berpotensi, terlebih dalam memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat sekitar. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan perhitungan, tinjauan pasar dan proses pembuatannya serta sudah menghitung keuntungannya, kita harus melakukan evaluasi untuk menunjang kemajuan atau keawetan dari usaha ini, yaitu melakukan pencatatan jumlah pengunjung yang akan menjadi calon pembeli dan mencatat jumlah calon pembeli, yang kemudian membandingkan jumlah antara keduanya, menelusuri sebab apa yang membuat calon pembeli tidak jadi membeli dari produk yang disediakan, kemudian melakukan perbaikan atas kekurangan dari segala bidang dan aspek-aspek. Nah, evaluasi ini penting sekali dilakukan untuk mengetahui atau memperbaiki kinerja pembuatan buket atau layanan di toko. Nah, pada lampiran terakhir ini dapat kita lihat bagaimana proses pembuatan buket yang kami lakukan, seperti gambar di sini. Nah, sekian dari paparan dari proposal yang saya buat mengenai bisnis plan dengan mengangkat ide kreatif bisnis, yaitu bukus nabung yang merupakan kepanjangan dari buket uang, snack, dan bunga. Sekian dari saya, mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.